Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan salat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp4.490.000, Rp4.490.000. Kemudian yang kedua, tata laksana salat Jumat kita pada hari ini, yakni pada tanggal 26 September 2025 atau bertepatan pada tanggal 4 Rabiul Akhir 1447 Hijriah adalah pukul 12.31 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Dr. Syukri Yusuf LCMA, Imam Ustadz Reza Adlani M.Sos, sedangkan muazin Saudara Saad. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin. Kami persilakan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Sadaqallahul azim. Mari kita awali dengan sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Allah yang masih memberi kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat di hari yang penuh barakah ini. Kemudian selawat beserta salam mari pula sama-sama kita limpahkan kepada yang mulia Rasulullah wa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'at tabi'in dan para alim ulama. Tengku Imam, tengku-tengku, bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin ma'asyaral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam ayat yang khatib bacakan tadi, Allah memperingatkan ada dua kelompok manusia, ya. Ada kelompok manusia yang mementingkan kehidupan dunia, mengikuti hawa nafsu, berbuat semena-mena, melampaui batas. Maka Allah jawab orang-orang yang seperti itu, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka kelak sesungguhnya tempat kediamannya adalah neraka jahanam. Tapi ada kelompok lain, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ada kelompok orang-orang yang takut akan posisi Tuhannya, kemudian menahan hawa nafsu, menahan dirinya dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika berbicara tentang kata-kata tagha, tagha artinya melampaui batas, berbuat semena-mena, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendurhakai Allah, menentang Allah Subhanahu wa taala, tidak mau patuh kepadanya. Itu tagha. Kata-kata ini dilabelkan kepada orang-orang kafir terutama, bahkan Fir'aun itu sendiri disebut dengan tagha. Tapi jemaah yang mulia, ini bukan saja berlaku bagi orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, juga bisa berlaku kepada orang-orang mukmin, orang-orang muslim.
yang berlaku semena-mena dan melampaui batas. Hal itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia sungguh akan berlaku semena-mena atau melampaui batas. Allah menyatakan layatgha, 2 kali taukid di situ. Sesungguhnya diangkat dengan kata inna yang memberi pemahaman bahwa benar-benar ya, sesungguhnya manusia sungguh, diulang lagi, sungguh layatgha, sungguh akan berbuat semena-mena, akan melampaui batas. Kenapa jemaah yang mulia? Rupanya Allah menjawab di dalam ayat berikutnya, ar-ra'ahu istaghna. Ketika manusia melihat dirinya berkecukupan, mencukupi segala sesuatu, ar-ra'ahu istaghna. Saat manusia melihat dirinya sendiri bahwa dia punya segala-galanya sehingga dia tak butuh kepada yang lain. Ini jemaah yang mulia, Allah mengingatkan manusia, perilaku atau akhlak atau perilaku manusia itu seperti itu jemaah yang mulia. Bahwa tabiat manusia suka melampaui batas ketika dia merasa dirinya serba cukup, tidak butuh kepada orang lain. Apa yang manusia pikirkan dia merasa sudah cukup? Karena dia memiliki segala sesuatu. Dia memiliki harta. Sebutkan dalam tafsir Al-Wasit, minal mal wal jah wal ashirah. Sebutkan. Jadi dia merasa cukup dari harta yang dia miliki, semuanya ada. Fasilitas yang dibutuhkan semuanya ada. Pesawat pribadi ada, mobil mewah ada, semua fasilitas ada. Rumah, gedung, semuanya dia miliki. Kekayaan yang berlimpah, hartanya triliun. Ratusan triliun, ribuan triliun, bahkan ada yang kuadriliun. Gak cukup, tidak cukup kalkulator untuk menghitungnya. Sehingga dia berpikir, semuanya dia punya. Maka ketika itu manusia tagha, layat tagha, akan melampaui batas. Dia tidak butuh kepada siapapun karena dia miliki semuanya. Kalau rumahnya diserbu, dijarah orang, dihancurkan semuanya peralatan rumah, mobil-mobil mewah, dia masih bisa berkata, kalau rumah saya hancur dengan segala fasilitas, mobil-mobil, segala hiasan-hiasan, itu paling cuma 10 miliar. Saya masih punya tabungan 20 triliun lagi. Bisnis saya masih 10 triliun lagi. Ini layatgha jemaah yang mulia. Inilah kata Allah, innal insana layatgha. Ketika dia melihat dirinya sudah punya kemapanan, semua dia punya, kekayaan, semua dia ada. Layatgha, ketika itu manusia sungguh akan melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu sudah terbelalak di depan mata kita orang-orang yang seperti itu. Jadi Allah ketika menyatakan itu fakta jemaah yang mulia. Jadi ketika ditafsirkan bahwa yang termasuk istaghna, ghina, itu dari mulai harta katanya. Dia punya harta. Kemudian jah, dia punya pangkat, kedudukan, jabatan yang dia miliki. Ya. Dia punya jabatan, kedudukannya yang hebat. Ya. Kemudian ashirah, dia punya keluarga hebat-hebat. Anaknya, menantunya, pamannya, adiknya, iparnya, semuanya ashirah kata para ulama. Semuanya hebat-hebat. Layatgha, ketika itulah manusia ini benar-benar akan melampaui batas. Dia akan melakukan apapun karena dia tak butuh kepada siapapun yang lain. Karena dia semua dia punya. Jadi jemaah yang mulia, innal insana layatgha ar-ra'ahu
istaghna, ketika dia melihat dirinya benar-benar merasa cukup. Orang-orang di lingkarannya dapat melindungi dia, bodyguard dia punya, ya, urusannya mudah, ordal dia punya, semuanya dia punya, nggak akan susah sama sekali dalam hidup di dunia ini. Ini begini perilaku manusia, jemaah yang mulia, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Banyak harta sekalipun itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling banyak harta? Dalam Al-Qur'an menyatakan tidak ada lain, Fir'aun. Maaf, Qarun, jemaah yang mulia. Qarun itu paling kaya raya. Itu pun dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa punya segalanya. Harta dia punya, ilmu dia punya. Innama utitu ala ilmin indi. Ayat lain mengatakan innama utituhu ala ilmin bal hiya fitnah. Itu kan diberikan kepadaku karena aku punya ilmu, kata Qarun. Jadi dia punya ilmu, dia punya harta, tapi dia punya ilmu. Nah, ilmu saya. Jadi dia nggak merasa nggak cukup, nggak merasa kekurangan apapun. Punya harta yang begitu banyak, sehingga katanya kunci gudang kekayaannya itu tak mampu dibawa oleh seorang yang badannya tegap besar, nggak mampu memikul jumlah kunci gudang kekayaan dari Qarun tersebut. Berapa kayanya? Kalau dibanding kuncinya sebesar ini, kira-kira nggak mampu dibawa seberapa banyak kuncinya. Jemaah yang mulia. Dari mana dia dapat? Dia tidak merasa kalau itu diberikan oleh Allah. Innama utitu ala ilmin indi. Itu diberikan karena aku punya ilmu. Dia juga merasa punya ilmu, jemaah yang mulia. Jadi nggak ada yang kurang sedikit pun. Dia punya harta, punya kedudukan, kemudian punya ilmu pengetahuan lagi. Sehingga tidak kurang sedikit pun. Kalau kita apa yang kita punya, harta enggak punya, ilmu juga kurang, jabatan juga enggak ada. Ya. Lebih parah lagi kalau kita ternyata lebih sombong lagi dari mereka-mereka yang punya harta, punya kedudukan dan punya harta, punya ilmu. Tapi runutnya pemahaman bahwa ketika seseorang memiliki kekayaan, memiliki kedudukan, memiliki ilmu, memiliki jabatan, kata Allah, la yatgha. Sungguh dia akan melampaui batas dan berlaku sewenang-wenang. Bagaimana kalau dia memiliki kedudukan, jabatan? Lebih parah lagi, jemaah yang mulia. Disebutkan bahwa Fir'aun itu tidak kaya-kaya amat. Fir'aun itu tidak kaya-kaya amat. Tapi dia itu punya jabatan, punya kedudukan yang tinggi. Ya. Dia bisa mengatur semuanya, orang-orang bisa dia tundukkan, siapapun lawan-lawannya bisa dikalahkan. Semua pesaing-pesaingnya bisa dihancurkan. Ini Fir'aun. Dan dia merasa selama hidupnya yang umurnya lebih kurang 400 tahun, tidak pernah sakit sedikit pun. Sekalipun dia tidak pernah sakit. Maka kadang-kadang perlu kita sakit inilah untuk membuat kita insaf. Ternyata kita tak punya apa-apa ini. Kita tak bisa menolak mudarat dan mengambil manfaat. Perlu kita sakit. Kalau tidak sakit, jemaah yang mulia, bahaya. Itu Fir'aun yang telah membuktikan. 400 tahun dia hidup, diceritakan tidak sekalipun bersin pun tak pernah. Sakit kepala enggak pernah. Lelah enggak pernah, kuat terus, siang malam kuat, tiap hari dia kuat, badannya enggak pernah pegal-pegal. Ini Fir'aun, jemaah yang mulia. Gara-gara dia enggak pernah sakit, jabatannya tinggi, besar, hidupnya lama, sampai 400 tahun mungkin lebih. Apa kemudian yang terjadi pada Fir'aun?
Justru lebih parah dari sekadar orang kaya yang tadi punya harta, punya kedudukan, punya jabatan. Yang terjadi apa? Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Gelap matanya jemaah yang mulia. Karena dia merasa enggak punya kekurangan apapun. Sakit enggak pernah. Apalagi mana ada manusia. Satu-satunya mungkin manusia enggak pernah sakit di dunia ini. Para nabi sakit. Ya. Bahkan ada yang diuji dengan penyakit. Fir'aun tidak pernah sakit. Sekalipun bersin pegal-pegal. Ya. Merasa pusing, puyeng, sakit kepala. Enggak pernah. Lebih dari 400 tahun. Jemaah yang mulia, akhirnya apa terjadi? Ketika Nabi Musa alaihissalam datang kepadanya untuk menyampaikan dakwah, dia justru fahasyara fanada fakadzdzaba wa asa. Dia membohongi dakwah Nabi Musa, kemudian dia berbuat durhaka. Fahasyara fanada, dia kumpulkan pembesar-pembesar kerajaan, kemudian dia panggil, dia seru, wahai saudara-saudara, dia seru kaum-kaumnya semuanya. Faqala ana rabbukumul a'la. Bukankah aku ini Tuhan kalian yang maha agung? Ternyata dia menobatkan dirinya sebagai Tuhan. Lebih parah lagi jemaah yang mulia. Kenapa? Dia punya pangkat, punya harta, punya kedudukan, enggak pernah sakit dalam hidupnya. Akhirnya gelap mata, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang paling agung. Air Nil, sungai Nil, tajri tahta amri. Sungai Nil itu mengalir atas perintahku, kata Firaun. Jamaah yang mulia. Makanya kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala nikmat yang diberikan oleh Allah, segala harta yang kita terima, segala pangkat, kedudukan, jabatan, segala ilmu yang kita peroleh, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari itu, kita insaf terhadap itu, maka niscaya manusia akan tetap berada di jalan lurus. Kaya boleh, kemudian kekayaan itu dimanfaatkan untuk memperjuangkan dan membela agama Allah. Ilmu perlu, ilmu itu digunakan untuk menegakkan kalimat Allah. Jabatan perlu, jabatan itu dimanfaatkan untuk meninggikan kalimat Allah. Tanda tangan berlaku, itu semuanya untuk dakwah dan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian manusia tidak akan gelap mata, lupa diri, tidak akan menjadi sewenang-wenang, tidak akan menjadi zalim terhadap orang lain, dan dia akan mensyukuri nikmat Allah yang dianugerahkan kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok tersebut. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha fis sirri wal alan. Waf'alul khairati wajtanibul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. I'lamu anna ad-dunya daru mamar wa anna al-akhirata daru maqar. Fakhudhu min mamarrikum limaqarrikum wa la tahtakku astarakum 'inda man ya'lamu asrarakum. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما محفوظا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا صووا صفوفكم صفنا لرؤوسنا seimbang. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Astagfirullah.